Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga kita membahas tentang model data. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, Ibu paparkan dulu. Di sini ada mind map. Kurang lebih pembahasan di dalam materi model data adalah seperti ini. Ada entity relational model. Ada dua ya, model data dibagi menjadi dua, model data berbasis objek dan model data berbasis record. Kemudian untuk model data berbasis objek terbagi menjadi tiga, entity relational model, kemudian object oriented model, dan semantic data model. Sedangkan untuk model data berbasis record juga sama, dibagi menjadi tiga, model relational, model hierarki, dan model jaringan. Ini yang akan kita bahas di pertemuan ketiga ini. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian dari model data. Apa sih model data? Model data bisa disebut juga sebagai sekumpulan konsep untuk menerangkan data, hubungan antar data atau relasi data, makna data atau semantik data, dan juga batasan data. Jadi model data ini adalah di dalamnya ada tentang data, hubungan antar data, makna dari data tersebut, dan juga batasan dari data. Tadi seperti Ibu sampaikan ada dua model data, yang berdasarkan objek dan yang kedua berdasarkan record. Kita akan mulai dari yang berbasis objek. Untuk yang berbasis objek ini menggunakan konsep entitas, atribut, dan juga hubungan antar entitas. Contoh, kita punya entitas karyawan. Karyawan memiliki atribut NIP, nama, alamat, kemudian memiliki hubungan one-to-one dengan entitas penggajian. Entitas penggajian memiliki atribut kode gaji, tanggal, NIP, gapok, jumlah tunjangan, jumlah lembur, dan juga total gaji. Ya, jadi di model data berbasis objek ini yang lebih dilihat adalah konsep entitasnya, atribut, dan juga hubungan antar entitas. Contoh entitas apa? Di sini sudah Ibu sebutkan. Contohnya entitas karyawan, atributnya apa? Atributnya adalah NIP, nama, dan alamat. Ya. Kemudian di sini model data berbasis objek yang akan kita bahas hanya tiga. Yang pertama model keterhubungan entitas atau entity relational model, kemudian model berorientasi objek, object oriented model, dan juga model data berbasis semantik data model. Dari ketiga model data berbasis objek ini yang paling sering digunakan adalah yang nomor satu, model keterhubungan entitas atau entity relationship model. Oke, langsung saja kita masuk ke entity relationship model. Apa sih IRM ini? Entity relationship model bisa disebut sebagai model yang menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi atau pandangan bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan antara relasi antara objek-objek tersebut. Komponen di dalam entity relationship model yaitu ada entitasnya, ada juga relasinya. Kedua komponen ini dideskripsikan lebih lanjut melalui sejumlah atribut atau properti. Tadi sudah Ibu contohkan apa itu entitas, relasi, dan juga atribut. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya entitasnya tabel buku, tabel anggota, dan tabel peminjaman. Atribut masing-masing kita sudah tahu di tabel buku ada kode buku, atributnya, kemudian judul, dan juga stok buku. Atribut di tabel anggota ada kode anggota dan nama. Atribut di tabel peminjaman ada kode peminjaman, tanggal pinjam, kode buku, kode anggota, jumlah, dan juga tanggal kembali. Nah, relasinya adalah hubungan antara tabel peminjaman di mana di sana juga terdapat kode buku. Berarti ini berrelasi dengan tabel buku. Di tabel peminjaman juga ada kode anggota, berarti dia berrelasi dengan tabel anggota. Ya, ini kurang lebih konsep dari entity relationship model. Kemudian berikutnya diagram entity relationship model.
Untuk menggambarkan entity relationship model, kita menggunakan diagram. Simbol-simbol yang digunakan nanti ada beberapa macam. Yang pertama, kita menggunakan persegi panjang. Ini yang menyatakan himpunan entitas. Contoh tadi ada entitas tabel buku, tabel peminjaman, dan juga tabel anggota. Kemudian entitas yang kedua, kita menggunakan belah ketupat untuk menunjukkan himpunan relasi. Entitas yang berikutnya kita menggunakan simbol oval untuk menyatakan atribut. Dan yang terakhir kita menggunakan garis tanpa tanda panah atau tanpa arrow untuk menyimbolkan sebagai penghubung atau link, ya. Jadi nanti ketika kita sudah punya entity relationship model, kita menggambarkannya dengan entity relationship diagram atau biasa disebut dengan IRD, ya. Simbol-simbol yang digunakan hanya 4 ini. Persegi untuk entitas, persegi panjang untuk entitas, belah ketupat untuk relasi, oval untuk atribut, dan garis lurus untuk penghubung tanpa panah. Seperti apa penggunaannya? Kita lihat di sini contoh membuat diagram IRD sederhana. Kita punya tabel buku, judul, dan stok buku. Maka apa yang harus kita buat? Berarti kita buat dulu entitasnya. Kita punya entitas buku. Kemudian atributnya, kita punya kode buku, kemudian judul buku, dan juga stok buku. Nah, ini adalah salah satu cara membuat diagram IRD dari sebuah entitas. Perhatikan, di sini kode buku menggunakan garis bawah karena kode buku di sini adalah primary key, kunci primer. Primary key itu apa? Kita sudah bahas di pertemuan kemarin. Dia adalah yang mewakili dari seluruh isi tabel. Primary key harus unik dan tidak boleh sama di antara record yang lain. Lalu di sini belum ada belah ketupat yang menghubungkan relasi karena memang baru satu tabel. Belah ketupat nanti digunakan untuk menggambarkan relasi antara dua tabel atau lebih, ya. Ini contoh pembuatan IRD secara mudah. Ada entitas, lalu atributnya menggunakan simbol-simbol oval. Oke, contoh relasi one to one kalian bisa lihat juga di slide kalian. Di sini ada entitas buku, atributnya kode buku, judul, dan stok. Lalu ada entitas anggota, di sini atributnya kode anggota dan nama. Buku dan anggota berrelasi atau berhubungan dalam hal peminjaman. Ya, di sini ditulis biasanya di belah ketupat ini kata kerja, ya, meminjam. Kemudian baru di sini akan ditarik, dari sini primary key-nya diambil, lalu di sini juga primary key-nya diambil. Relasi one to one menunjukkan bahwa satu anggota hanya boleh meminjam satu buku, atau satu buku hanya boleh dipinjam oleh satu anggota. Ini adalah contoh relasi one to one. Kemudian yang berikutnya ada relasi one to many. Sini contohnya ada buku dan anggota. Kemudian di sini meminjam ada kode buku, kode anggota, dan seterusnya. Many di buku, lalu one di anggota, berarti satu anggota boleh meminjam lebih dari satu buku atau many. Ya. Sekali lagi, relasi one to one menunjukkan bahwa one di anggota, lalu buku, ini untuk many-nya, n itu many, maka artinya adalah satu anggota boleh meminjam lebih dari satu buku, dua atau lebih. Kemudian yang berikutnya relasi many to many, contohnya seperti ini. Ada kode buku, kode anggota di relasi meminjam. Ini berarti satu anggota, banyak anggota boleh meminjam banyak buku, atau banyak buku boleh dipinjam oleh banyak anggota. Ya, bedanya tadi dengan yang tadi kalian sudah bisa bedakan, ya. Kalau yang tadi misalkan anggota A berarti boleh meminjam buku X, Y, Z. Ada 3 buku yang dia pinjam. Nah, tapi buku X, Y, Z selama dipinjam oleh yang tadi, ya, selama buku X, Y, Z sedang dipinjam oleh anggota A, maka tidak boleh dipinjam oleh yang lainnya. Berbeda dengan yang ini,
anggota A meminjam buku X, Y, Z, maka anggota B juga boleh